Shalom, jemaat Tuhan dan pendengar Bread Life yang setia. Kehidupan seorang anak Tuhan sering digambarkan sebagai sebuah perlombaan. Bukan perlombaan membangun gedung gereja sebesar-besarnya, bukan perlombaan mendapatkan gelar dalam ilmu teologi sebanyak-banyaknya, atau perlombaan mengadakan mukjizat sehebat-hebatnya. Perlombaan yang dimaksud adalah perlombaan iman. Meskipun disebut dengan perlombaan iman, tidak berarti iman itu sendiri yang diperlombakan. Tapi dengan iman kita kepada Kristus, kita mencapai garis akhir yang sudah ditentukan Allah untuk dicapai oleh semua orang yang beriman. Begitulah cara memahami dengan sederhana ayat Ibrani pasal 12 ayat 1-6. Karena kita mempunyai banyak saksi bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita, dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Itu ayat 1. Apa yang dimaksud dengan perlombaan yang diwajibkan bagi kita? Perlombaan ini adalah kontes menuju keserupaan dengan Kristus. Allah telah menetapkan siapa, kapan, dan bagaimana mengikuti perlombaan menuju keserupaan dengan Kristus. Pertama, setiap orang percaya kepada Yesus Kristus akan menjalani perlombaan itu. Perlombaannya berlangsung seumur hidup, dimulai setelah lahir baru dan berakhir saat kita meninggalkan dunia ini. Allah Bapa telah memilih kita untuk menjalani perlombaan ini dan menetapkan jalur perlombaan untuk masing-masing orang. Jangan membandingkan trek kita dengan trek orang lain. Kedua, dalam perlombaan ini kita berlomba bukan melawan orang lain, tetapi melawan diri kita sendiri. Apakah kita sudah lebih baik dan benar hari ini daripada kemarin? Dalam perlombaan ini ada perjuangan internal jiwa kita melawan dosa dan kebiasaan buruk yang merupakan sifat alami manusia. Kita harus memenangkan konflik tersebut sehingga kita bertumbuh dan menghasilkan buah pertobatan dan buah kasih. 3. Dalam perlombaan ini banyak halangan, rintangan, dan bahaya yang semuanya itu harus dihadapi dan tidak bisa dihindari. Terlebih lagi, perlombaan ini tidak memiliki time out, tidak ada istirahat, tidak ada paruh waktu. Oleh karena itu, kita harus menjalani perlombaan ini dengan mata yang tertuju kepada Yesus. Perlombaan ini mengharuskan kita berjuang dengan ketekunan abadi dan daya tahan yang teguh sampai kita tiba di garis finish dengan kemenangan. Itu dalam ayat kedua. Keempat, perlombaan ini tidak selalu dimenangkan oleh yang tercepat atau yang terkuat, melainkan oleh yang terus bertahan, yang menolak untuk menyerah, mereka yang bangkit setiap kali jatuh. Dalam perlombaan yang kita jalani ini, jangan berhenti, jangan pernah menyerah, apalagi kita belum sampai mencucurkan darah, seperti dalam ayat 4. Lanjutkan. Jika kita tersandung dan jatuh, jangan tinggal diam di sana. Ingat, perlombaan ini bukan tentang siapa yang menyelesaikan pertama, kedua, atau ketiga, tetapi hanya menyelesaikan saja. Oleh karena itu, jangan menyerah, karena Tuhan Yesus yang kita percayai adalah Allah yang penuh kasih dan anugerahnya tidak terbatas untuk membangkitkan dan menjadikan kita pemenang membawa medali. Jemaat Tuhan dan pendengar Bread Life yang setia, Tuhan sudah memilih kita untuk menjalani perlombaan wajib ini. Kalau Tuhan yang memilih, pasti Dia juga akan menyertai dan memberikan kekuatan yang kita perlukan untuk memenangkan perlombaan, yaitu menjadi serupa dengan Kristus. Bukan mengejar kesempurnaan, tetapi kemajuan hari demi hari. Ada beberapa catatan yang harus diingat. Pertama, akan banyak penonton yang menjadi saksi dalam ayat 1. Siapa dan bagaimana kita menjalani perlombaan tersebut? Baik saksi yang mendukung
maupun yang mencoba menjatuhkan kita agar tidak berhasil. Kedua, penghalang utama kita mengikuti perlombaan ini adalah beban dan dosa. Oleh karena itu, semua harus ditanggalkan. Ketiga, jalani perlombaan ini dengan tekun dan fokus kepada Yesus yang memimpin kita dengan iman dalam ayat kedua. Selamat mencapai garis akhir dan menjadi pemenang dalam hidup kekekalan bersama Tuhan. Salam sehat rohani dan sehat jasmani. Tuhan Yesus memberkati. Merdeka!